Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Alfiani dengan NIM 1057MP11020222. Jurusan Ekonomi Islam dari kelas EKIS 22A. Mata kuliah Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu Muhammad Yusufka SEME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram dengan NIM 1057211142522 dari kelas M22K jurusan Manajemen. Mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusufka SEME. Definisi dan ruang lingkup kebijaksanaan ekonomi internasional. Kebijaksanaan ekonomi internasional mencakup serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengelola hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi nasional dalam konteks pasar modal dan melibatkan berbagai strategi serta instrumen ekonomi yang memengaruhi perdagangan lintas batas, investasi, dan aliran modal. Terdapat juga perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter internasional mencakup pengelolaan nilai tukar dan stabilitas keuangan antar negara. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal internasional mencakup pada pengelolaan anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang keempat, investasi asing. Jenis-jenis kebijaksanaan ekonomi internasional. Jenis-jenis kebijaksanaan ekonomi internasional mencakup berbagai langkah dan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengatur hubungan ekonomi lintas batas. Tarif dan kuota. Membahas perjanjian perdagangan bebas dan subsidi ekspor. Yang kedua, kebijakan moneter internasional yang membahas tentang kebijakan nilai tukar, cadangan devisa, dan pengendalian aliran modal. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan anggaran internasional yang membahas kebijakan perpajakan internasional dan pinjaman luar negeri dan utang internasional. Yang keempat, kebijakan investasi internasional yang membahas regulasi investasi, perlindungan investasi, insentif investasi. Dampak kebijaksanaan ekonomi internasional. Yang pertama, dampak terhadap perekonomian nasional yang membahas pertumbuhan ekonomi. Kemudian penciptaan lapangan kerja, kemudian fluktuasi nilai tukar. Ketidakstabilan dalam kebijakan moneter internasional dapat memicu volatilitas nilai tukar yang berdampak pada daya saing produk domestik. Kemudian yang kedua, dampak terhadap perekonomian global yang membahas globalisasi dan interkonektivitas atau kebijaksanaan ekonomi internasional yang terdapat secara efektif mendorong integrasi pasar global dan menghubungkan ekonomi negara-negara maju maupun berkembang. Kemudian distribusi keuntungan global. Krisis ekonomi global. Kebijakan ekonomi yang tidak seimbang dapat memicu krisis finansial yang meluas, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi global 2008 silam. Tantangan kebijaksanaan ekonomi internasional. Proteksionisme versus perdagangan bebas. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing dengan menerapkan tarif, kuota, atau regulasi yang membatasi impor. Yang kedua, ketidakseimbangan ekonomi global. Ketidakseimbangan ekonomi global seringkali terjadi ketika ada perbedaan besar antara negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan negara-negara yang mengalami defisit perdagangan. Yang ketiga, teknologi dan globalisasi.
Kemajuan teknologi terutama dalam hal digitalisasi dan otomatisasi telah mempercepat proses globalisasi. Peran lembaga internasional dalam kebijaksanaan ekonomi. Yang pertama, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah lembaga internasional yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur perdagangan global. Yang kedua, Dana Moneter Internasional atau IMF. Dana Moneter Internasional atau IMF merupakan lembaga yang bertujuan menjaga stabilitas sistem moneter global. Yang ketiga, Bank Dunia. Bank Dunia berfokus pada penyediaan, pembiayaan, dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang.